Pembelahan sel. Di sini yang akan kalian harus tahu, pembelahan sel itu ada 3, amitosis ya, kemudian mitosis, kemudian meiosis ya. Amitosis itu terjadi pada pembelahan biner. Mitosis itu tidak terjadi reduksi jumlah kromosom. Meiosis terjadi reduksi jumlah kromosom. Pembelahan biner biasa terjadi pada bakteri. Kemudian fase-fase dalam siklus sel itu ada fase mitosis, dan interfase. Interfase dibagi lagi, kemudian mitosis, fase mitosis dibagi lagi. Mitosis itu ada 5 fase, mulai dari profase, ini profase, kemudian prometafase, kemudian ada metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Profase nanti ada benang-benang kromatin. Kalian juga jangan lupa dilihat juga pada buku pelajarannya, buku paket biologinya. Profase, metafase, anafase, telofase. Yang harus kalian perhatikan di sini adalah itu kata-kata yang berguru kasih tanda kuning. Kemudian pada sel hewan itu sitokinesis ditandai dengan melekuknya sel ke dalam. Kalau yang pada tumbuhan itu sitokinesisnya terbentuknya dinding pemisah di tengah-tengah sel. Mitosis ini tujuannya kalau pada hewan bersel satu untuk memperbanyak diri, untuk bereproduksi ya. Kalau pada hewan yang bersel banyak termasuk kita ya, untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Kemudian dia terjadi pada seluruh jaringan tubuh, baik jaringan somatik maupun jaringan generatif. Tahap pembelahannya mulai dari ada disingkat promat ya, promat, profase, metafase, anafase, dan telofase. Hasilnya berupa 2 sel anakan, induknya nanti diploid, kemudian terjadi pada sel tubuh somatis dan menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom sama dengan sel induk. Kromosom hasil pembelahan mitosis berpasangan sehingga disebut diploid. Hasil akhir pembelahan ini adalah 2 sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Ini gambar mitosis pada sel tumbuhan. Mulai dari profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Perhatikan gambarnya, kalian bisa bandingkan dengan yang ada di buku kalian juga ya. Sekarang kita ke sitokinesis. Sitokinesis itu pembelahan sitoplasma ya, sito. Ini untuk pembelahan sitoplasma. Sedangkan karyokinesis itu untuk pembelahan inti sel. Sedangkan mitosis itu bagian daripada untuk pembelahan inti sel juga ya. Sitokinesis untuk pembelahan sitoplasma. Seperti yang sudah guru sampaikan, sitoplasma itu termasuk juga di sana banyak organel-organel. Kalau pada sel hewan, sitokinesis ya, pembelahan pada sitoplasmanya itu disebut cleavage ya, membentuk sebuah cleavage furrow seperti ini. Nah, ini cleavage ke dalam gitu bentuknya ya. Kemudian
untuk pada tumbuhan selama sitokinesis terbentuk sel plat, plat sel kayak gini. Itu kalau pada sel tumbuhan, sitokinesisnya, pembelahan sitoplasmanya ya. Kemudian meiosis. Meiosis itu pada hewan bersel banyak. Nah, ini poinnya di sini, untuk membentuk sel kelamin atau gametogenesis. Meiosis itu berfungsi mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya memiliki jumlah kromosom yang sama. Kalau pada tumbuhan itu terjadi di benang sari dan putik. Nah, di situ terjadi meiosis. Kalau pada hewan itu terjadi pada alat kelamin. Terjadi lewat dua rangkaian tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Hasilnya nanti adalah 4 sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom sel induknya, yaitu bersifat haploid. Ini gambar meiosis. Ada meiosis 1 A, B, C, D, E, dan di bawahnya meiosis 2 F, G, H, I, J. Kalian bisa lihat itu perbedaannya ya. Nah, sekarang kita ke meiosis 1. Meiosis 1 di sini ya. Nah, itu kalian lihat dia gambarnya. Nah, itu meiosis 1. Ya, mulai dari A, B, C. AB itu profase 1. Kemudian dia ada 5 tahapan ya. Kemudian yang C itu sudah masuk metafase 1. Kemudian anafase 1. Kemudian yang E itu telofase 1. Ini meiosis 1. Nah, kalian bisa lihat itu gambarnya. Itu meiosis 1. Ya. Oke, sudah. Kita lanjut ya. Nah, ini gambar yang tadi untuk lebih jelas lagi ya. Ingat, pembelahan meiosis itu terjadi pada sel gamet untuk reproduksi. Profase 1, metafase 1, anafase 1, kemudian telofase 1. Ini masih meiosis 1, profase 1, prometafase 1, metafase 1 ya. Anafase 1, telofase 1, sitokinesis 1. Kemudian meiosis 2. Nah, ini meiosis 2. Nah, seperti kali ini kalian bisa lihat. Ini keadaan yang sebenarnya ya. Kalau yang ini gambar animasi. Nah, ini memang dia kejadian yang sebenarnya. Mulai dari F, G, H, I, J. F profase 2, metafase 2, kemudian anafase 2, telofase 2, dan nanti juga sitokinesis 2 ya. Oke, sambil lihat tayangannya. Iya. Meiosis 2. Selanjutnya ya, ini pembelahan meiosis 1 meiosis 2 tadi, maaf. Ya, jika dia dipoto tidak bergerak seperti ini. Ini gambar animasinya, dikatakan pembelahan meiosis 3. Ini meiosis 2 ya. Salah, meiosis 2 yang benar. Ini perbedaan antara mitosis dan meiosis. Ini pakai bahasa Inggris semua ya. Tapi sama penjelasannya seperti yang tadi sudah guru sampaikan. Ini hanya rangkuman dari yang tadi. Nah, ini juga ya perbedaannya dari segi DNA, dari segi tahapannya, kemudian hasil daripada sinapsisnya, kemudian bagaimana sifat daripada anakannya,
kemudian bagaimana dia dalam metabolisme reproduksi manusia. Oke, sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan pelajaran biologi di kesempatan yang lainnya. Terima kasih.